Pecahan. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang mempunyai jumlah kurang atau lebih dari utuh. Terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilangnya merupakan bilangan terbagi, sedangkan penyebutnya merupakan bilangan pembagi. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh bentuk-bentuk pecahan. Kita lihat pada gambar yang pertama. Di sana ada satu buah kue berbentuk lingkaran yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Jadi kalau kalian mau membicarakan pecahan, yang kalian bayangkan adalah potongan yang sama besar. Jadi tidak boleh dipotong secara asal. Jadi satu buah kue yang tadinya satu utuh berbentuk lingkaran kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, jika kalian ambil satu potong kuenya tersebut, maka itu namanya 1/4 atau satu bagian dari 4 bagian yang tadi kita potong-potong. Bu, kita maunya potong 8, bisa nggak? Bisa. Dari satu kue yang tadi, kita lihat gambar di bawahnya, kita bagi menjadi 8 bagian kuenya, kemudian kalian ambil satu. Itu berarti pecahannya 1/8, artinya adalah satu bagian dari yang tadinya 8 bagian kue yang utuh. Jadi apa sih itu pecahan? Pecahan itu punya yang namanya pembilang dan penyebut. Pembilang berarti yang di bagian atas dan penyebut yang di bagian bawah. Jadi kalau misalkan kalian potong menjadi 6 bagian, berarti nanti akan menjadi 1/6. Bu, saya potong kuenya menjadi 6, tapi saya ambil 2, berarti jadinya 2/6. Tuh, jadi 2 bagian dari 6 bagian yang sudah kalian punya. Itu namanya pecahan. Jadi kalau kita potongnya menjadi 5, ketika ambil 1, berarti jadinya 1/5. Oke? Untuk contoh soal yang pertama, kita lihat 7/50 dengan 9/50. Jika penyebutnya atau angka yang di bawahnya sudah sama, maka kita tinggal lihat angka yang di atasnya. 7 dengan 9, berarti 7 kurang dari 9. Maka 7/50 kurang dari 9/50. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, kita lihat 1/2 dengan 1/20. Pembilangnya sama, tapi penyebutnya beda. Penyebutnya beda, maka harus kita samakan terlebih dahulu. 2 untuk menjadi ke-20 berarti harus dikalikan 10. Jika yang di bawah kamu kali 10, berarti yang di atas juga harus kalian kali dengan 10. Maka dari itu, 1 dikali 10 per 2 dikali 10. Oke, 10/20 dengan 1/20. 10 lebih dari 1, maka 10/20 lebih dari 1/20. Untuk contoh soal nomor 3, pembilangnya beda, penyebutnya pun beda. Bagaimana caranya? Yang kita lihat adalah penyebut. Penyebut harus sama. Maka dari itu 5 dan 4. Supaya sama-sama kita kali. Yang 5 kita kalikan dengan 4, yang 4 kita kalikan dengan 5. Jika yang di bawah dikali, maka yang di atas juga harus dikali. Untuk yang 2/5 kita kalikan dengan 4. 2 dikali 4, 5 dikali 4. Untuk yang 1/4 kita kalikan dengan 5. 1 dikali 5, 4 dikali 5. Maka 8/20 dengan 5/20. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya. 8 dengan 5. 8 lebih dari 5, maka 8/20 lebih dari 5/20. Seperti itu. Oke, untuk contoh yang selanjutnya, urutkanlah bilangan pecahan di bawah ini. 1/3, 2/5, 4/15, 5/12, dan 5/6. Oke, bagaimana caranya? Kita lihat penyebut yang ada pada pecahan-pecahan tersebut masih berbeda. Untuk itu, langkah pertama adalah kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang 3 kita kali dengan 20, 5 dikali 12, 15 dikali 4, 12 dikali 5, dan 6 dikali 10. Supaya penyebutnya menjadi 60.
Ingat, apabila yang di bawah kita kalikan, yang di atas juga harus ikut kita kalikan. Setelah itu kita lihat 1/3 berubah menjadi 20/60, 2/5, 24/60 dan seterusnya. Kemudian baru bisa kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 Do you want to know?